Baik, selamat datang di Yasha Indra Channel yang akan membahas seputar software engineering, data science, dan lain sebagainya. Atau salah satunya adalah tentang dunia perkuliahan. Kali ini gue akan membahas seputar kriptografi. Yang ini juga merupakan awal-awal ya mata kuliah kriptografi di kampus gue dan mungkin kampus kalian. So langsung saja kita cari tahu. Sebenarnya ada beberapa untuk masuk ke dalam kriptografi, setidaknya awal-awal kriptografi di mata kuliah ini itu ada beberapa hal yang harus diketahui ya. Jadi ada yang namanya kriptografi teknik kriptografi klasik dan teknik kriptografi modern. Perbedaannya di mana? Kalau teknik kriptografi klasik itu dia lebih menggunakan semacam rumus-rumus yang di situ fully manual. Jadi ada semacam rumus fully manual dan ada beberapa pattern yang harus diketahui gitu, yang ajak, dan semuanya tidak automatically langsung terenkripsi segala plain text atau lain sebagainya. Tapi untuk masuk ke dalam hal itu dulu kita harus ngerti nih gimana cara kerja sebuah kriptografi. Cara kerja kriptografi itu gimana? Jadi dalam kriptografi itu ya ada yang namanya di kriptografi itu ada yang namanya plain text, ciphertext, dan plain text, ciphertext, dan hanya itu, plain text dan ciphertext. Dan ada namanya proses enkripsi dan dekripsi. Apa itu? Jadi plain text itu adalah semacam pesan yang pengen harus disampaikan. Misalkan, ayo makan. Itu namanya plain text. Teks yang masih bisa kita baca dan itu belum terenkripsi. Ini dia salah satu penjelasan atau jurnal, atau gue nggak bisa nyebut jurnal karena gue juga belum biasa bikin jurnal anyway. Pokoknya ini salah satu tugas kuliah gue lah yang seputar konsep kriptografi dan teknik algoritma dalam kriptografi untuk keamanan komputer. Jadi kalau kita tahu ya seputar konsep kriptografi ini, menurut Douglas Stinson dalam bukunya Kriptografi Theory and Practice, nanti ini akan gue share juga di kolom deskripsi. Kriptografi itu digambarkan seperti bahasa dua orang yang bercakap-cakap sehingga orang ketiga tidak mengenali apa yang mereka bicarakan. Hal inilah yang sama diterapkan pula pada teknologi telepon, email, dan layanan suara seperti VoIP, yang mana mereka memiliki jalur komunikasinya masing-masing sehingga tidak tercampur dengan yang lain. Jadi kriptografi, kalau misalkan kita terapkan dalam teknologi kita sehari-hari, itu sebenarnya sebagai keamanan antara jalur satu dengan jalur yang lain. Kalau misalkan di email itu ada POP3, kalau misalkan ada protokol yang namanya POP3. Kalau misalkan di file sharing itu ada yang namanya protokol FTP. Kalau misalkan kalau misalkan jaringan internet tadi ada yang namanya IP. Nah, itu semua protokol atau jalur. Dan jalur satu dengan jalur yang lain itu kenapa bisa terpisah? Karena adanya enkripsi. Nah, ini kalau lebih spesifik, ini tuh merupakan penerapan kriptografi di kriptografi teknik modern ya, bukan teknik klasik. Nah, cara kerjanya adalah ini dia rumusnya. Jadi biasanya kriptografi atau kriptosistem dalam penerapannya disebut kriptosistem, itu punya gambaran seperti ini. Sebut saja ada kedua orang, ini bernama Alice dan Bob, dan orang ketiga adalah Oscar. Alice mengirimkan pesan kepada Bob berisi ayo makan, lalu pesan tersebut dienkripsi sehingga Oscar tidak mengenali pesan tersebut. Dienkripsinya itu gimana? Misal ayo makan, misalkan A itu diwakili dengan huruf B, setiap huruf A diwakili huruf B, misal Y diwakili dengan huruf Z,
O diwakili dengan huruf P, sehingga akan memiliki pesan-pesan tersendiri yang di situ oleh Bob tidak dikenali gitu. Lalu nanti Alice akan mengirimkan pesan ini kepada Bob. Bob ya awalnya memang tidak mengerti tentang pesan yang sudah dienkripsi ini ya kan, yang bentukannya itu nggak jelas gitu kan. Tapi Bob itu mempunyai kunci enkripsi atau encryption key, sehingga ia bisa membaca pesan tersebut yang mengatakan ayo makan. Si Bob itu memiliki kunci enkripsi atau bocoran kata kunci tertentu yang di situ bisa mendekripsi pesan yang disampaikan oleh Alice. Dan ini hanya dimiliki oleh Bob. Jangan sampai jangan sampai itu kunci enkripsinya ini itu bisa diberikan kepada Oscar ya, yaitu orang-orang yang tidak dikenal atau orang-orang yang tidak berhak mendapatkan kunci enkripsi itu. Ya, jadi dalam kasus ini kita tahu bahwasannya ayo makan merupakan plain text, ya. Ciphertext merupakan tadi ayo makan yang sudah diganti-ganti huruf-hurufnya berdasarkan rumus tertentu. Lalu dan enkripsi adalah proses ketika plain text diubah ke ciphertext, dan dekripsi adalah proses di mana ciphertext dirubah ke plain text. Enkripsi adalah proses di mana plain text, pesan yang bisa terbaca menjadi pesan yang tidak bisa dibaca oleh sembarang orang, dan dekripsi adalah proses di mana pesan yang tidak terbaca oleh sembarang orang menjadi bisa terbaca oleh orang-orang pada umumnya gitu. Nah, ini merupakan ini merupakan konsep enkripsi dan dekripsi. Alice ini ada encryptor, ini ada key source dan lain sebagainya. Lalu Oscar dikarenakan ia tidak bisa membaca proses ini, sehingga Bob harus membutuhkan decryptor. Nah, ini secure channel, artinya selama dia masih ada di sini Oscar itu nggak bisa membaca gitu, nggak bisa membaca selama proses ini terjadi, karena ya ini Oscar, karena ini masih secure, karena ini antara enkripsi ke dekripsi, encryptor ke dekriptor, sehingga nanti oleh Bob akan didekripsi sehingga pesan ayo makan tadi itu bisa dimengerti. Nah, teknik kriptografi setelah kita tahu apa itu teknik kriptografi atau konsep kriptografi, saatnya kita akan belajar salah satu teknik kriptografi yang sebenarnya ini merupakan teknik kriptografi klasik. Siapapun bisa mengerti, siapapun mungkin bisa mengerti, dan tidak diperlukan hal-hal otomatis seperti software apa segala macam, meskipun ada nanti software untuk menguji. Salah satunya adalah teknik substitusi atau teknik Cipher. Ya, teknik Cipher, teknik Caesar. Nah, ini Caesar Cipher merupakan salah satu jenis Cipher substitusi yang membentuk Cipher dengan cara melakukan penukaran satu karakter dengan karakter yang berada di sejumlah digit sebelah kanan atau kirinya, tergantung arah pergeserannya. Jadi kan kita ini merupakan teknik substitusi yang mana ternyata tidak hanya satu teknik saja yang menerapkan konsep ini gitu. Ada namanya Caesar Cipher, apa yang lain sebagainya, ada beberapa hal itu. Salah satunya adalah Caesar Cipher. Nah, kita di sini akan membahas konsep teknik ini, Caesar Cipher. Mungkin kan kita udah biasa gitu, pokoknya setiap A sama dengan kalau setiap huruf A diganti dengan huruf C, nanti digeser menjadi 2 atau 3. Lalu nanti B digeser menjadi huruf E dan lain sebagainya, diubah menjadi beberapa kunci yang lain. Itu ya mungkin udah biasa, tapi nanti kita akan belajar gimana caranya menggunakan rumus yang sudah ada, yaitu ini. Kalau misalkan enkripsi ya, IN dalam kurung X sama dengan X tambah N modulus 26. Ya, modulus itu tahu ya, modulus itu artinya sisa bagi. Jadi misalkan 27 modulus 26, sisa baginya adalah 1. Jadi yang diambil adalah 1. Ya. Kalau misalkan belum tahu
rumus-rumus. Cari aja ya Caesar cheaper di sini nih. Ya di sini. Caesar cheaper ada di sini. Nah ini tolong diingat. Ada plan ABC, ABC dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan pesan chippernya, tergantung nanti akan dikasih biasanya semacam key. Kalau misalkan 11 berarti digeser sampai 11. Kalau misalkan 10 berarti abjadnya itu digeser sampai 10. Kalau 22 ya misal ini biar gampangnya aja, gimana kalau kita pakai papan tulis ya kan. Oke. Ini udah connect ya, insya Allah ya. Udah connect atau belum nih? tes. Tahu ya, jadi kayak A terus B terus C D dan seterusnya sampai Z. Itu dalam teknik substitusi akan diganti beberapa abjad tertentu, beberapa abjad menjadi beberapa abjad tertentu. Misalkan dari soal atau dari kunci enkripsinya itu mengatakan kuncinya adalah 2 gitu, katakan ya. Sebenarnya biasanya lebih rumit lagi, tapi ini nggak apa-apa, ini sebagai contoh. Maka 2 itu akan digeser, 2 itu akan digeser menjadi 2 itu akan digeser, jadi akan seperti ini. Akan menjadi seperti ini, A, B, C, D dan seterusnya sampai pokoknya nanti ini tuh Z nanti pokoknya ini Z, ini Y ya. Berarti VW X, berarti ini X. Nah nanti pokoknya setiap ada pesan tertentu, misalkan ikan gitu, ini akan diubah I apa, K apa ya, nanti dicari sendiri ya. Anyway, pokoknya A itu mungkin Y dan seterusnya. Kalau I berarti huruf abjad kedua kedepannya HI, J, K berarti K, KLM berarti M, N, O, P, Q berarti Q gitu. Berarti ini namanya pesan ciphertext-nya, dan ini merupakan plain text gitu. Ya, ini plain text, ini ciphertext ya kan. Tuh. Gitu. Mengerti semuanya? Dan ini merupakan teknik klasik ya. Teknik klasik artinya ini mungkin untuk field yang tidak berkenaan dengan teknologi ini sangat berguna gitu. Misalkan buat ngirim pesan gitu ke gebetannya atau yang lain sebagainya gitu kan. Pakai ini nggak apa-apa, bisa. Tapi untuk hal-hal yang lebih modern atau lebih berbau teknologi biasanya itu lebih otomatis lagi. Nah, kita kan tahu ya tadi kalau ada beberapa rumus yang bisa kita terapkan. Nah, tadi kita udah tahu tuh jeder gimana caranya. Tapi gimana sih kalau pakai rumus? Ya, kita tahu ya, rumusnya itu kan EK, nanti dilihat di Wikipedia-nya. Rumus Caesar cheaper. Nanti itu EK sama dalam X sama dengan X ditambah K. Biasanya K atau N sih. Terus sama dengan modulus 6, 26. 26 ini dari mana? 26 merupakan jumlah abjad. Ya, jumlah abjad secara keseluruhan A sampai Z. Maksudnya gimana? Nanti dulu ya. Ini kalau dekripsi berarti D sama dengan X
kurang K kebalikannya sama dengan modulus 26. Ya, kalau kita tahu dekripsi itu kan kebalikan dari enkripsi. Jadi yang awalnya ditambah menjadi dikurang. Gitu. Misal ada soal katakan ada A abjad sampai Z, ya kan? A sampai Z, terus key-nya katakan ini bebas ya key-nya. Nanti kita buktikan key sama dengan katakan ya 11 gitu. Katakan 11. Maka dan plain text-nya adalah mungkin katakanlah plain text itu katakanlah apa Indra katakan gitu ya. Nah, ini akan kita ubah ya. Coba kita cari tahu dulu apa namanya urutan huruf A sampai Z karena saya sendiri juga nggak hafal urutan hurufnya ya. Bentar. Urutan huruf hitung dari 0. Misalkan A, B, C, D, E sampai Z ini semuanya dihitung dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, titik sampai 26. Jadi nggak dihitung dari satu. Kenapa? Karena ini sesuai dengan konsep array ya atau programming kan rata-rata dimulai dari 0. Gitu. Langsung saja. Tadi rumusnya udah tahu kan? Misalkan tadi plain text-nya Indra gitu. Terus key-nya sama dengan katakan 11. Nah, terus rumusnya ya, kita tulis ini untuk mengenkripsi dulu. Misalkan key sama dengan X sama dengan X ditambah K sama dengan modulus 26. Kita cari tahu I itu abjad keberapa gitu ya kan. Kita cari tahu dulu I, kita ubah menjadi ciphertext ini. Ya udah, kita masukkan Q sama dengan X sama dengan katakan 8. Jadi 8 tambah Q-nya tadi 11 ya kan? 8 tambah 11 modulus 26. 8 tambah 11 berarti 19. Ya udah, kalau misalkan tidak lebih dari 26 ya cukup seperti ini saja. Tapi kalau misalkan lebih dari 26 harus di modulus. Lagi I 11 sama dengan 13 ditambah 11 modulus 26 ya. Nah, kalau 26 pas seperti ini nggak apa-apa, nggak perlu di modulus. Atau nanti akan kita ubah deh, ini perlu di modulus atau tidak. Pokoknya ini I 11 dengan 3 sama dengan 3 ditambah 11 modulus 26 sama dengan 14. I 11 sama dengan 17 sama dengan 17 ditambah 11 modulus 26 sama dengan 28. Nah, ini harus kita modulus karena lebih dari 26. Modulus 26 sama dengan 2. Sekarang I 11 sama dengan 0. Berarti 0 ditambah 11 sama dengan modulus 26 sama dengan 11. Oke. Sekarang kita dari angka-angka ini kita cari ini huruf keberapa, ini huruf keberapa, ini huruf keberapa, ini huruf keberapa, ini huruf keberapa ya. Berarti ini
berarti ciphertextnya adalah TZOCL. TZOCL ya, TZOCL berarti. Ini ciphertextnya TZOCL. Ya, sudah kita temukan pesan ciphertextnya untuk TZOCL. Jadi ini ciphertextnya TZOCL dan plain textnya adalah Indra. Ini sudah kita enkripsi. Tadi kita sudah melalui proses enkripsi. Jadi coba kita kita buktikan ya, kita buktikan ini benar atau tidak nih perhitungan saya nih. Ya, coba dibuka situs namanya Decode kalau nggak salah. Ya, ini Decode. Decode. Nah, kita cari namanya Caesar di sini. Caesar Cipher. Misalkan tadi apa tuh namanya? TZOCL ya kan. Tadi kita udah tahu itunya 11 ya. Ini 11, lalu coba kita encrypt. Nah, kok Iodra? Nah, berarti tadi ada yang salah ya. Tadi harusnya kita modulus ya. Tadi kita modulus. Coba lihat lagi papan tulisnya. Mana tadi papan? Berarti tadi yang ini ya, ini salah nih. Ini tadi kan harusnya abjad ke n ya, ke 13. Berarti tadi harusnya di modulus di modulus harusnya tadi. Jadi rumusnya gimana? A11 sama dengan 13 sama dengan 13 ditambah 11 ditambah modulus 26 tadi gimana sih perhitungannya? Bener ya. Terus 24 modul. Oh, 24 ya. Kenapa tadi saya 26? 24 itu abjad ke 24 abjad ke Y. Oh iya, 24. Kenapa 26 tadi saya? Tadi ini abjad ke Y. Ya. Jadi gini. Jadi tadi ada kesalahan. Jadi 13 ditambah 11 itu bukan 26 tapi 24 yang mana abjadnya adalah Y dan kita tidak perlu memoduluskan. Oke. Tadi ya, jadi harusnya ini Y nih, bukan. Nah. Oke, sekarang kita decrypt. Nah, jadinya Indra gitu. Coba seumpama kata Indra ya, kata Indra kita balik sekarang. Ya, ini kita di sini kita balik menjadi enkripsi Indra dan ini knowing shift-nya 11. Ini key ya, sama kayak key kalau di rumusnya. Nah, lalu kita encrypt. Apakah hasilnya akan menjadi TIOCL gitu, TIOCL? Itulah resultnya ya, dan benar TIOCL. Nah, betul ya. Jadi sudah terbukti nih, kita enkripsi maupun dekripsi hasilnya sesuai dengan perhitungan kita di papan tulis tadi. Ya, kalian coba sendiri pakai nama-nama kalian dan ikuti tadi kata-kata di atas ya. Ingat huruf abjad dimulai dari 0. Ya. Nah, sekarang kita pembuktian nih berdasarkan rumusnya. Pembuktian berdasarkan rumus mana ya? Papan ini ya. Silahkan dicoba-coba sendiri. Ini teknik klasik ya, ini teknik substitusi yang sangat jadul gitu. Ini ya sangat bagus sih buat yang
pertama-tama ingin paham teknik kriptografi yang dasar banget. Karena kalau kita dikasih kriptografi yang aneh-aneh gitu, ya susah gitu kan. Tadi apa pesan ciphertextnya apa? TYOCL kan? TYOCL. Tadi T itu berapa ya berapa? Udah dihapus. Tadi angka-angkanya, sekarang kita cari ya angka-angkanya berapa ini tadi. T itu T itu 19 yaitu 24. T itu 19 yaitu 24. Terus O itu 14 dan C 2. Dan L itu berapa? L itu 11. Oke. Nah, tadi kita tahu rumus dekripsi itu merupakan D, E sama X dikurang kebalikan ya, jangan lupa sama dengan sih ini K atau N ya, boleh lah. Beberapa buku ada yang menyebutnya N, ada yang menyebutnya K 26. Terus kita masukkan nih satu persatu. Mulai dari 19. Mulai dari ini T. Berarti D ini 11 tadi ya. Sesuai dengan soalnya. 19 dikurang 11 sama dengan berapa? 8. Lalu lagi masukkan lagi D 11 sama dengan 24 sama dengan 24 dikurang 11 berapa? 13. D sama dengan 11, X sama dengan 14 dikurang 11 sama dengan 13. Kok 13 sih 3. Terus D 11 sama dengan 2 dikurang 11. 2 dikurang 11 sama dengan minus 9. Iya, minus 9. Terus nanti coba anggap aja 9 dulu ya. Minus 9 sih. D 11 sama dengan 11. 11 dikurang 11 sama dengan 0 ya. Gitu. Terus kita cari tahu abjadnya. Abjad per abjad. Kalau 8 itu abjad ke abjadnya adalah I, lalu 13 itu abjadnya adalah N. Terus nanti coba anggap aja 9 dulu ya. Minus 9 sih. D 11 sama dengan 11. 11 dikurang 11 sama dengan 0 ya. Gitu. Terus kita cari tahu abjadnya. Abjad per abjad. Kalau 8 itu abjad ke abjadnya adalah I, lalu 13 itu abjadnya adalah N. Terus kalau 3 itu abjadnya adalah D. Wah, sudah mulai kelihatan ya kan. Kalau 9 itu abjadnya adalah C. Kenapa ini kok bisa salah? Kalau O itu abjadnya ke A.
Misalkan minus kayak begini, ini ditambah dulu ya duanya. Jadi ditambah modulusnya. Ditambah modulus 26 berarti 2 ditambah 26 dikurang 11. Iya. Sama dengan 28 dikurang 11 sama dengan 28 dikurang 11 itu sama dengan 13. 13 abjad yang keberapa? Itu abjad yang ke kok 13 sih? 28 dikurang 11 bukan 13. 28 dikurang 11 itu adalah 17. Jadi gitu tadi. Jadi ini bukan 13 tapi 17. Yang mana itu adalah R. Berarti kita dapat nih dari rumus ini bahwa 19 kurang 11 sama dengan 8 kurang 1. 24 kurang 11 sama dengan 13. Itu sama dengan N. Ini kok sama dengan 1 sama dengan I. Sama dengan I. Lalu 14 kurang 11 itu sama dengan 3 yaitu D. Dan 24 kurang 11 sama dengan 17 itu abjad untuk ke R. Dan 11 kurang 11 itu O. Yaitu abjad yang ke A. Jadi seperti itu cara sudah terbukti ya secara rumus. Ini sudah kita buktikan secara rumusnya gimana dari plain text menjadi ciphertext, lalu kita dekripsi lagi menjadi plain text menggunakan rumus cipher. Ya mungkin masih bingung gitu. Ini maksudnya gimana sih rumus-rumusnya gitu. Pembuktiannya gimana dan lain sebagainya. Ini sudah saya buktikan. Ya, dicoba-coba sendiri mungkin pakai mungkin pakai plain text yang kalian suka, kalian buktikan sendiri, dienkripsi, dimasukkan rumusnya, lalu dicek di situsnya, lalu kalian dekripsi lagi, kalian buktikan lagi secara matematis bagaimana sesuai dengan cara-cara yang saya lakukan barusan. Oke, terima kasih, itu saja video dari saya. Selamat mencoba.